Shalom ibu-ibu sekalian, puji Tuhan kalau sore ini kita masih bisa kembali lagi sama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari kita awali persekutuan kita pada sore ini dengan memuji Tuhan, pujian tentang yang terutama di dalam hidup ini. Sekali lagi katakan yang terutama. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mencinta Yesus. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau sore ini kami boleh sama-sama duduk untuk memuji, menyembah Dikau ya Tuhan. Tuhan, kami sudah menyanyi, ajarkan kami ya Tuhan melalui pujian yang sudah kami nyanyikan itu. Kiranya itu boleh mengingatkan kepada kami, supaya di dalam hidup kami boleh senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pakailah setiap kami yang melayani Tuhan pada sore hari ini. Biarlah kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan, menjadi saluran berkat. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Oke, kita kembali lagi memuji Tuhan. Kalau ibu-ibu punya pujian bagi Sang Raja, di situ kita akan nyanyi nomor 303. Aku mengasihi Yesus. Aku mengasihi Yesus. 303. Mengasihi Yesus bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Kalau aku tak mengerti
Dia. Katakan lagi, aku mengasihi Yesus. Ku mengasihi Yesus, bukan hanya dengan lagu, dengan segenap hatiku ku cinta Dia. Walau aku tak mengerti jalan yang sukar ini, aku mengasihi Yesus selamanya. Haleluya, haleluya, ku meninggikan namamu, ku menyenangkan hatimu Tuhanku. Yesus mengasihi aku, bukan hanya sementara, tapi untuk selamanya. Dia cintaku. Baik, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan. Kita akan melihat Lukas pasal 6. Lukas pasal 6 ayat 31 sampai dengan 33. Lukas 6, 31 sampai dengan 33. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada sore hari ini. Ya, ibu-ibu sekalian, pada sore hari ini kita akan bersama merenungkan satu tema, yaitu tentang jangan menunggu. Ya, jangan menunggu. Pada umumnya manusia itu tidak suka kalau disuruh menunggu. Ya. Karena memang menunggu itu merupakan pekerjaan yang menjemukan dan kurang menyenangkan. Bahkan ada kalanya bisa menjengkelkan. Apalagi kalau kita menunggu antar jemput atau menunggu waktu kita membeli tiket, ya harus antri menunggu giliran kita. Wah, sangat tidak mengenakan dan juga sangat menjengkelkan sekali. Menunggu adalah sesuatu yang kurang menyenangkan. Ya, ibu-ibu sekalian, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan tentang jangan menunggu ini. Ada beberapa hal. Yang pertama yaitu jangan menunggu bahagia dulu baru kita tersenyum. Ya, biasanya kita kalau melihat wajah seseorang, ya, apalagi kalau dia sedang mengalami pergumulan di dalam hidupnya, pastilah di dalam wajahnya itu tercermin sesuatu yang kurang gembira, ya, karena dia merasa hidup ini penuh dengan pergumulan, ya. Tapi firman Tuhan memberitahukan kepada kita, jangan kita menunggu kalau kita bahagia baru kita tersenyum. Kalau kita hidupnya penuh dengan pergumulan, kita tidak bisa tersenyum. Firman Tuhan mengatakan, tersenyumlah maka kamu akan bahagia. Ya. Karena orang tersenyum itu adalah mencerminkan bahwa di dalam hidupnya itu penuh dengan sukacita, penuh dengan kebahagiaan. Ya. Jadi tersenyumlah maka kamu
akan bahagia. Dan yang kedua, ibu-ibu, jangan menunggu kaya baru kita mau memberi. Apalagi pada saat sekarang ini masa pandemi, di mana untuk mencari pekerjaan tidak gampang, banyak orang yang mengalami kesulitan ekonomi, banyak orang yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya. Nah, sedangkan kita melihat sebagai anak Tuhan, firman Tuhan menganjurkan supaya kita memberi sekalipun di tengah kesulitan kita, di tengah penderitaan kita. Tapi bagaimana dengan reaksi kita? Biasanya kita ini tunggu kalau ada berkat Tuhan, baru saya mau memberi. Tapi firman Tuhan mengajarkan kita, jangan tunggu ada berkat Tuhan baru memberi. Kalau tidak ada berkat Tuhan, ya kita tidak akan memberi. Ya. Firman Tuhan tidak mengajarkan kita berbuat demikian. Melainkan kita harus memberi, barulah kita diberkati. Ya. Ya. Kemudian yang ketiga, ibu-ibu, jangan menunggu dipedulikan oleh orang, diperhatikan oleh orang, baru kita mau peduli dengan orang itu. Ya. Tapi pedulilah orang lain, maka kamu akan dipedulikan. Ya. Ya, sekali kita melihat ya, saya tidak senang sama orang itu, karena orang itu cuek ya, terhadap aku. Ya. Orang itu dingin terhadap aku. Orang itu kurang perhatikan aku. Sehingga kita pun juga tidak ingin untuk memperhatikan dia. Tetapi ibu-ibu, firman Tuhan mengingatkan kita, jangan menunggu orang lain mempedulikan kita, baru kita mau peduli. Ya. Kita harus peduli dulu sama orang lain. Ya. Barulah kita akan dipedulikan oleh orang lain. Dan yang keempat, jangan menunggu sukses baru kita bersyukur. Ya, ibu-ibu sekalian, biasanya orang bersyukur itu adalah orang yang mengalami berkat Tuhan, orang yang mengalami keberhasilan, kesuksesan di dalam hidupnya, barulah kita mengadakan kebaktian pengucapan syukur ya, karena kita sudah diberkati oleh Tuhan. Tapi firman Tuhan mengingatkan kita, bersyukurlah di dalam segala keadaan, maka itulah kesuksesanmu. Ya, kalau kita bisa bersyukur di dalam segala hal, ya, baik dalam keadaan susah ataupun senang, itu merupakan suatu kesuksesan buat kita. Jadi jangan tunggu bersyukur, sukses dulu baru bersyukur ya. Banyak orang mengadakan kebaktian pengucapan syukur adalah karena dia sudah diberkati oleh Tuhan. Ya. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus bisa bersyukur di dalam segala keadaan. Kalau kita bisa bersyukur dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, maka itulah kesuksesan kita. Ya. Dan yang kelima, jangan menunggu bisa baru melakukan. Tapi lakukanlah, kamu pasti bisa. Ya, ya. Seringkali kita kalau minta orang untuk melakukan sesuatu ya, orang itu pasti akan menjawab, aduh saya nggak bisa ini, saya nggak bisa itu, ya, saya takut, saya nggak berani. Sehingga karena adanya tidak mau dan tidak bisa itu tadi, maka kita tidak berbuat apa-apa. Ya, tapi Tuhan mengatakan jangan menunggu bisa baru melakukan, karena setiap orang pada awalnya tentu tidak bisa dulu. Ya. Dengan tidak bisa, tapi kalau ada kemauan, maka dia pasti bisa melakukannya. Ya. Yang keenam,
Jangan menunggu orang lain melakukan sesuatu kepada kita, tapi lakukanlah terlebih dahulu sesuatu yang baik untuk orang lain. Ya, tadi sudah saya katakan ya, seringkali kita ini menunggu orang berbuat baik kepada kita dulu. Ya, kita tidak mau kita sendiri yang terlebih dahulu untuk berbuat baik pada orang lain. Tapi sebagai anak Tuhan, Tuhan mengingatkan kita, jangan menunggu orang lain melakukan sesuatu kepada kita, baru nanti kita mau melakukan sesuatu kepada orang lain. Dan yang ketujuh, ibu-ibu sekalian, jangan menunggu orang lain mengerti kita, tapi mengertilah orang lain, maka orang itu akan mengerti kita. Ya. Seringkali kita juga mengatakan ya, aku males simpati sama dia. Aku males, aku tidak mau mengerti dia. Ya, biar dia jatuh, biar dia susah menderita bagaimanapun, ya biarlah. Soalnya dia sendiri juga adalah orang yang tidak berpengertian, ya. Nah, orang itu tidak berpengertian kepada kita, maka kita juga tidak mau mengerti orang lain. Tapi Tuhan mengatakan, mengertilah ya, kepada orang lain terlebih dahulu, maka orang itu akan mengerti kepada kita. Semoga Tuhan membantu kita sekalian supaya di dalam kehidupan kita boleh menjadi orang yang tidak hanya menunggu, ya, tetapi biarlah kita boleh memperbaiki akan sifat-sifat kita yang suka menunggu itu tadi. Melainkan kita harus terlebih dahulu aktif sehingga hidup kita ini bisa menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain juga akan tentunya memberkati kita. Amin. Ya, mari kita sekarang masuk di dalam pokok-pokok doa. Ibu-ibu sekalian, mari kita bersama membuka suara berdoa untuk kasih kita kepada Tuhan. Di dalam zaman yang sulit ini, di dalam zaman yang menderita ini, banyak sekali penderitaan yang kita alami, ya, banyak pergumulan yang kita alami. Mari kita berdoa supaya Tuhan memberi kita iman yang kuat, Tuhan memberi kita kekuatan supaya kita bisa tetap hidup kuat di dalam Tuhan, tetap mengasihi Tuhan. Kita bisa mengasihi Tuhan bukan hanya di mulut saja kita mengatakan aku mengasihi Tuhan, tapi di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari tidak terlihat bahwa kita adalah orang yang mengasihi Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Semoga Tuhan memberi kita kekuatan menjadi orang yang sungguh-sungguh mampu hidup mengasihi Tuhan di dalam keadaan susah, menderita apapun. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan selalu mengingatkan kepada kami firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tahu bagaimana hidup mengasihi Tuhan di dalam keadaan susah ataupun senang. Terkhususnya Tuhan di dalam keadaan susah, dalam keadaan menderita, di mana Tuhan saat-saat ini adalah saat-saat begitu banyak orang yang mengalami penderitaan di dalam hidupnya. Banyak orang yang mengalami kesulitan di dalam mata pencarian mereka. Sehingga orang-orang tidak bisa bersuka cita. Orang-orang juga tidak bisa merasakan bersyukur ya Tuhan. Oh Tuhan, tolonglah kami. Beri kami kekuatan supaya kami mampu hidup terus mengasihi Tuhan, setia kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa serahkan setiap jemaat Kalam Kudus, tambahkan kasih kami kepadamu ya Tuhan, supaya kami benar-benar menjadi orang
yang mengasihi Tuhan. Bukan hanya dengan mulut kami mengatakan aku mengasihi engkau, tetapi biarlah kami juga bisa dengan tindak tanduk kami menyatakan bahwa kami mengasihi Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin. Ya, mari ibu-ibu kita akan masuk pada pokok doa berikutnya. Kita akan serahkan untuk setiap jemaat kita di dalam mata pencaharian mereka. Kita mohon supaya Tuhan yang akan melimpahkan berkat-Nya, supaya setiap jemaat diberkati oleh Tuhan di dalam usaha pekerjaannya. Bagi mereka yang sedang mencari-cari pekerjaan, kita berdoa supaya Tuhan bukakan jalan. Tuhan sediakan pekerjaan apa yang cocok, sehingga semua jemaat kita tidak ada yang kekurangan, melainkan Tuhan melimpahkan berkat-Nya. Dan kita juga bersama berdoa bagi jemaat kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Mari kita mohon supaya Tuhan memberkati, supaya semua jemaat kita diberkati oleh Tuhan dan diberi badan yang sehat. Kita khususnya pada sore ini kita doakan untuk kesehatan Ibu Ili. Biarlah Tuhan yang berikan Ibu Ili badan yang sehat, karena dia mempunyai kelemahan tubuh, yaitu punggungnya yang sakit dan juga sakit mahnya. Mari kita berdoa supaya Tuhan menyembuhkan penyakit Bu Ili, memberikan tubuh sehat supaya Bu Ili bisa kembali melayani Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan. Ya, kita juga bersama mendoakan untuk mama dari Bapak Edi Henok yang juga dalam kelemahan tubuh. Mari kita mohon supaya Tuhan menjamah Ibu Lydia ini, supaya Ibu Lydia juga boleh disembuhkan oleh Tuhan, diberi badan sehat oleh Tuhan. Kita juga bersama mendoakan untuk jemaat kita yang sudah lanjut usia, di mana banyak di antara mereka yang karena lanjut usia, badan lemah, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk datang berbakti kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Mari kita doakan supaya semua jemaat kita yang lanjut usia ini, mereka diberi kekuatan oleh Tuhan. Mari kita bersama berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Bapa, untuk mata pencarian semua jemaat kami. Kami mohon Tuhan Engkau sendiri melimpahkan berkat-Mu supaya semua jemaat kami di dalam Tuhan Yesus terpelihara dengan tidak kekurangan sesuatu. Melainkan Tuhanlah yang akan melimpahkan berkat-Mu ya Bapa. Engkaulah Tuhan yang mencukupi segala kebutuhan hidup mereka. Khususnya Tuhan, bagi mereka yang sedang mencari-cari pekerjaan, mereka belum dapat pekerjaan Tuhan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka, bukakanlah jalan, sediakanlah pekerjaan apa yang cocok buat mereka Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat kami yang di dalam kelemahan tubuh, berdoa untuk Ibu Ili ya Tuhan. Engkau berikan Ibu Ili badan yang sehat, sembuhkan Bu Ili dari sakit penyakitnya, baik itu punggungnya yang sakit dan juga sakit mah. Kiranya Tuhan juga yang akan jamah dan sembuhkan semua penyakit yang ada pada tubuh Ili, supaya Bu Ili punya badan sehat, sembuh dari segala penyakit. Juga untuk Ibu Lydia, mama dari Pak Edi yang sakit, Engkau juga yang akan sembuhkan dan jamah supaya Ibu Lydia juga disembuhkan oleh Tuhan. Berdoa pula untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia Tuhan. Mereka saat ini mungkin tidak berdaya, mereka tidak memiliki kekuatan. Oh Tuhan, kasihanilah mereka. Beri topangan Tuhan, beri kekuatan ya Tuhan.
supaya semua jemaat kami di Komisi Wanita yang sudah lanjut usia ini, mereka diberi kekuatan, mereka diberi badan sehat oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa serahkan semua jemaat kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya, baik, kita akan bersama kembali lagi memuji Tuhan. Ku punya 3 musuh. Nomor 83, pujian bagi Sang Raja. Ku punya 3 musuh yang aku sendiri. Ya, berikutnya mari kita bersama membuka suara berdoa untuk para hamba Tuhan. Ya, kita doakan untuk para hamba Tuhan yang melayani di Kalam Kudus ini, baik yang di gereja maupun yang di sekolah. Kiranya Tuhan yang akan terus memperlengkapi, memberikan kekuatan bijaksana sehingga setiap hambanya boleh dipakai oleh Tuhan, melayani Tuhan, untuk memperkembangkan pekerjaan Tuhan. Ya, mari kita bersama berdoa untuk para hamba Tuhan yang melayani di Kalam Kudus, baik di gereja maupun di sekolah. Bapa kami di dalam surga, kami mau berdoa untuk semua hamba Tuhan yang telah Kau tempatkan di Kalam Kudus, baik itu di gereja maupun di sekolah ya Tuhan. Kiranya Engkau yang akan terus memperlengkapi kami, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah kami semua ya Tuhan boleh menjadi alat di tangan Tuhan, dipakai oleh Tuhan. Beri hikmat bijaksana, beri talenta yang dibutuhkan ya Bapa, supaya setiap hamba-Mu dengan talenta yang Tuhan karuniakan, mereka boleh melayani Tuhan, mereka boleh memperkembangkan pekerjaan Tuhan, baik di gereja maupun di sekolah Kalam Kudus Surabaya ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Kita juga bersama mendoakan untuk para misioneri, ya, yaitu para hamba Tuhan yang sudah meninggalkan kenyamanan hidup mereka. Mereka pergi ke tempat-tempat yang terpencil, tempat yang sulit.
Mari kita berdoa supaya Tuhan juga menyertai mereka, memperlengkapi mereka, memberikan kecukupan di dalam kehidupan mereka, supaya mereka boleh melayani Tuhan dengan setia. Kita ingat akan keluarga dari Bapak Pendeta Yosef, biar Tuhan juga yang tolong, yang mana Tuhan berikan karunia khusus kepada Pendeta Yosef untuk menerjemahkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh diterjemahkan ke bahasa suku-suku di Jayapura. Ya, kita berdoa untuk Pak Yosef suami istri dan juga untuk anak-anaknya supaya Tuhan yang akan pelihara memberi mereka tubuh sehat. Mari kita bersama berdoa juga untuk Pendeta Subaita yang juga melayani Tuhan sebagai misioneri ke Laos. Kiranya Tuhan juga pakai Pendeta Subaita, Tuhan mengurapi dia, memberikan dia badan sehat, mencukupi kebutuhan hidupnya, sehingga Pendeta Subaita juga boleh menjadi saluran berkat bagi orang-orang di Laos yang belum kenal Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mau berdoa ya Tuhan untuk keluarga dari Pendeta Yosef, di mana Tuhan Engkau sudah berikan karunia talenta kepada mereka untuk menerjemahkan Alkitab firman Tuhan ke dalam suku-suku bahasa bagi orang-orang di Jayapura. Ya Tuhan, kiranya Engkau berikan mereka hikmat bijaksana supaya mereka boleh mendapatkan hikmat yang dari Tuhan, Tuhan yang akan mencukupi segala kebutuhan hidupnya, supaya mereka bisa menyelesaikan untuk penerjemahan firman Tuhan Alkitab ini ke dalam suku-suku, sehingga setiap orang, setiap suku bangsa yang ada di Jayapura, mereka boleh mengerti firman-Mu ya Tuhan. Berdoa juga untuk anak-anak dari Pendeta Yosef, Tuhan juga berikan mereka kekuatan, talenta, sehingga mereka juga bisa melayani Tuhan, khususnya untuk Josia, di mana Tuhan dia punya keinginan, kerinduan menjadi pilot bagi para misioneri. Kiranya Tuhan juga yang akan tolong dia saat ini lagi kuliah di Amerika. Biarlah Tuhan yang memperlengkapi dia, memberikan dia badan sehat, hikmat untuk dia bisa menuntut ilmu, memperlengkapi diri, sehingga kelak dia boleh menjadi saluran berkat bagi para misioneri yang membutuhkan penerbangan di dalam pelayanan mereka. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk Pendeta Yosef, suami istri yang mana Tuhan sudah karuniakan kepada mereka untuk melayani Tuhan di dalam bidang menerjemahkan Alkitab ke suku-suku bangsa kira di Jayapura. Kiranya Tuhan juga yang akan pakai ya Tuhan, Engkau urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, Engkau perlengkapi mereka, Engkau cukupi kebutuhan jasmani mereka, kebutuhan rohani mereka. Tuhan juga tolong bagi kedua anaknya, khususnya bagi Josia yang saat ini Tuhan sedang kuliah di Amerika, karena dia mempunyai kerinduan menjadi pilot bagi para misioneri yang membutuhkan penerbangan di dalam pelayanan mereka. Mari Tuhan juga yang akan tolong Josia ini, supaya Josia boleh memperlengkapi diri, kelak boleh menjadi alat di tangan Tuhan. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa menyerahkan Pendeta Subaita juga ke dalam tangan Tuhan. Tuhan sudah berikan dia kemauan untuk dia boleh melayani bagi orang-orang di Laos yang belum kenal Tuhan Yesus. Tuhan mau pakai Pendeta Subaita ini supaya dia juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk melayani Tuhan, memperkembangkan pekerjaan Tuhan, mengabarkan Injil sehingga banyak orang boleh kenal Tuhan
terima Engkau sebagai Juru Selamat. Engkau juga cukupi kebutuhan hidup dari Pendeta Subaita ini. Terima kasih ya Bapak, kami berdoa serahkan semua hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selanjutnya mari kita bersama mendoakan untuk negara kita Indonesia. Kita mohon kiranya Tuhan memberikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam menanggulangi dan mengatur semua masalah-masalah yang telah terjadi di dalam negara kita ini, khususnya di dalam menghadapi virus COVID ini. Biarlah pemerintah tahu bagaimana untuk mengatasi setiap kesulitan yang ada ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, pada saat ini kami mau berdoa untuk pemerintah kami, negara Indonesia. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tolonglah Tuhan pemerintah kami ini. Berikan hikmat bijaksana kepada pemerintah di dalam menangani, mengatur setiap masalah yang ada ya Bapak. Supaya mereka diberi bijaksana sehingga mereka bisa mengatasi ya Tuhan setiap problema yang ada. Tuhan tolong khususnya pemerintah di dalam menghadapi membasmi virus COVID ini Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang akan tolong supaya pemerintah tahu bagaimana untuk membasmi virus yang ada ini. Supaya virus ini ya Tuhan dalam waktu yang tidak lama boleh terhapus semuanya dari negara kami Indonesia ini. Terima kasih ya Bapak. Kami berdoa dan serahkan negara Indonesia dalam tangan-Mu. Tuhan tolong supaya setiap kami umat-Mu yang ada di negara Indonesia ini boleh mengalami ketenangan, kedamaian ya Tuhan di dalam hidup ini. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Ya, mari kita bersama menyanyi nomor 68, Seindah Pelangi, sambil kita menjalankan kolekte ya. Seperti biasa ibu-ibu, kolekte ini ibu-ibu boleh masukkan ke dalam celengan atau nanti kalau ibu-ibu bisa transfer ya silahkan untuk ditransfer ke rekening daripada Komisi Wanita.
Ya, baik Ibu-ibu, kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur kalau pada sore ini Tuhan mengumpulkan kami berbakti kepadamu. Engkau juga mengumpulkan kami Tuhan untuk kami boleh memberi guna mendukung pekerjaan Tuhan. Ya Tuhan, karena kami tahu kami boleh berada sampai saat ini adalah karena anugerah Tuhan. Sebab itu ya Bapa, kami dengan rasa bersyukur kami mau kembalikan syukur kami dalam bentuk mempersembahkan uang ini untuk mendukung pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati persembahan kami. Kami mohon Tuhan berkati juga setiap kami Tuhan, ibu-ibu yang di dalam mata pencaharian mereka masing-masing. Tuhan sendiri mencukupi, Tuhan curahkan berkat-Mu. Sehingga kami semua sebagai anak-Mu di dalam Tuhan terpelihara dengan tidak kekurangan sesuatu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan masa depan Komisi Wanita kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan tetap pimpin, Tuhan berkati Komisi Wanita ini, supaya komisi ini boleh menjadi wadah untuk membawa lebih banyak kaum wanita mengenal Tuhan Yesus. Kami berdoa di dalam nama Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Baik ibu-ibu, kita akan berdiri, kita akan masuk di dalam doa berkat. Ya, ibu-ibu sekalian, pada sore ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita sekalian supaya kita jangan menunggu. Ya, seperti yang sudah saya katakan tadi, memang pekerjaan menunggu adalah sesuatu yang tidak mengenakan. Ya, tetapi biarlah kita berdoa semoga Tuhan yang akan tolong supaya kita tidak menunggu dan menunggu, ya, supaya dalam pekerjaan kehidupan kita sehari-hari kita boleh dipakai oleh Tuhan, memuliakan Tuhan. Dan kini mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberikan kita kasih karunia. Tuhan juga menghadapkan wajah-Nya kepada setiap kita dan memberikan pada kita semua damai sejahtera, sukacita surgawi hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih. Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai. Sampai berjumpa pada Kamis yang akan datang. Tuhan memberkati.